Kecelakaan besar Marc Marquez di sirkuit Mandalika Lombok saat pemanasan MotoGP pada Minggu 20 Maret 2022 menyebabkan kekambuhan gangguan mata diplopia. Berdasarkan laporan Honda, sang pembalap asal Spanyol langsung dilarikan ke Rumah Sakit Klinik de Barcelona dan ditangani oleh dokter mata terpercaya Sánchez Dalmau. Pembalap MotoGP Marc Marquez mengumumkan dirinya kembali mengalami diplopia usai kecelakaan di Mandalika, Indonesia. Ini adalah kali keduanya mengalami diplopia setelah pada tahun 2021 lalu hal yang sama terjadi. Sebelum diberitakan, Marquez terpaksa tidak mengikuti balapan MotoGP Valencia 2021 di Spanyol akibat alasan serupa. Kemudian, apa itu diplopia? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe Desa Healthy supaya terus mendapatkan informasi menarik seputar kesehatan yang pastinya mengajak Anda semua untuk menerapkan pola hidup sehat. Melalui akun Instagramnya, Marc Marquez menuliskan bahwa dirinya kembali mengalami episode diplopia setelah sebelumnya mengalami kejadian sama di Spanyol pada 2021. Dokter yang merawatnya, Dr. Sánchez Dalmau, mengatakan, diplopia yang dialami usai kecelakaan di Mandalika ini lebih ringan dibandingkan tahun lalu. Diplopia sendiri adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan mata seperti melihat dua gambar yang sama dari satu objek. Kondisi ini disebut juga dengan penglihatan ganda. Kedua gambar biasanya terlihat saling tumpang tindih atau berdampingan satu sama lain. Penglihatan ganda bisa bersifat sementara, tapi ada pula kondisi yang menyebabkan diplopia berlangsung jangka panjang atau bahkan permanen. Hal ini bergantung dari kondisi yang menyebabkan diplopia. Pada diplopia ringan, penglihatan pasien dapat langsung membaik apabila pasien mengarahkan objek mendekati atau menjauhi wajahnya. Begitupun saat menyipitkan mata atau menambah cahaya di dalam ruangan. Beberapa gejala diplopia atau penglihatan ganda yang harus Anda waspadai antara lain: satu atau kedua mata tidak sejajar, nyeri saat menggerakkan mata, nyeri di sekitar area mata, seperti alis atau pelipis, mata lemah, kelopak mata turun, sakit kepala, migrain, pusing, hilang keseimbangan, dan mual. Penglihatan ganda dapat terjadi pada satu mata atau monokular maupun kedua mata binokular. Kondisi ini juga dapat pula bersifat sementara untuk waktu yang lama tergantung pada penyebabnya. Penyebab diplopia monokular. Diplopia monokular merupakan kondisi yang kurang umum dibandingkan diplopia binokular. Ini terjadi karena adanya masalah pada satu mata. Berikut penyebab diplopia monokular yang dapat terjadi. Yang pertama, astigmatisme. Pada astigmatisme, kornea memiliki bentuk seperti dua kurva, bukan bulat sempurna. Kelainan pada kelengkungan kornea tersebut bisa menyebabkan penglihatan kabur dan penglihatan ganda. Yang kedua, keratokonus. Keratokonus terjadi ketika kornea mulai menipis dan mengembangkan tonjolan berbentuk kerucut. Tonjolan ini juga dapat menyebabkan diplopia, penglihatan kabur, dan sensitivitas terhadap cahaya. Yang ketiga, katarak. Katarak terjadi ketika lensa mata yang umumnya bening menjadi keruh dan berkabut.
Kondisi ini dapat menyebabkan diplopia pada satu mata yang terkena. Yang keempat, mata kering. Mata menghasilkan cairan pelumas untuk menjaganya agar tidak kering. Ketika mata tak memiliki cairan yang cukup, maka mata akan menjadi kering, gatal, dan membuat Anda mengalami masalah penglihatan ganda. Yang kelima, abnormalitas retina. Pada degenerasi makula, bagian tengah retina mulai mengalami penurunan dan terkadang ada pembekakan. Hal ini dapat menyebabkan diplopia monokular, buramnya penglihatan pusat atau adanya titik buta di tengah. Dan yang terakhir, pterygium. Pterygium ditandai dengan tumbuhnya selaput lendir pada bagian putih bola mata yang dapat mencapai kornea. Ini merupakan penyebab langka diplopia dan hanya terjadi ketika selaput menutupi kornea. Penyebab diplopia binokular. Diplopia binokular terjadi karena kedua mata tak dapat bekerja sama. Dalam kondisi ini, kedua mata akan melihat dua gambar dari satu objek dengan sama-sama jelas. Adapun penyebab diplopia binokular, yaitu yang pertama, juling atau strabismus. Juling menjadi penyebab umum dari penglihatan ganda binokular. Kondisi ini terjadi ketika mata tidak selaras dengan benar sehingga melihat ke arah yang berbeda. Mata juling umumnya relatif terjadi pada anak-anak. Yang dua, kerusakan saraf. Saraf halus mata bertanggung jawab untuk menjalankan informasi antara otak dan mata. Adanya peradangan atau cedera pada saraf bisa menyebabkan penglihatan ganda. Yang ketiga, diabetes. Diabetes dapat mempengaruhi pembuluh darah yang memasok retina di belakang mata dan saraf yang mengontrol pergerakan otot mata. Hal ini menyebabkan diplopia dan masalah penglihatan yang permanen. Yang keempat, miastenia gravis. Kondisi ini dapat menyebabkan kelemahan pada otot, termasuk otot mata. Kelemahan otot mata memicu terjadinya gangguan penglihatan, tak terkecuali diplopia binokular. Yang kelima, penyakit Graves. Gangguan sistem kekebalan ini merupakan hasil dari tiroid yang terlalu aktif. Sekitar 30% orang yang menderita penyakit Graves mengalami beberapa jenis masalah penglihatan, termasuk penglihatan ganda. Dan yang keenam, kondisi yang mempengaruhi saraf. Stroke terjadi ketika darah gagal mencapai otak karena adanya sumbatan pada pembuluh darah. Ini dapat mempengaruhi pembuluh darah yang memasok otak atau syaraf yang mengendalikan otot mata sehingga menyebabkan penglihatan ganda. Tak hanya stroke, tumor otak dan multiple sklerosis juga dapat mempengaruhi sistem saraf. Tak terkecuali saraf mata hingga bisa memicu terjadinya diplopia. Cara membedakan apakah diplopia yang dialami monokuler atau binokuler adalah diplopia binokuler akan mendapat penglihatan yang jelas ketika satu mata tertutup, sedangkan diplopia monokuler tidak. Penglihatan ganda tidak sama dengan penglihatan mata yang buram atau berbayang. Penglihatan berbayang terjadi ketika objek yang Anda amati tampak tidak jelas. Biasanya dipengaruhi oleh jarak. Pada miopi atau rabun jauh, ketika Anda melihat papan reklame di jalan, Anda dapat melihat bentuk papan tersebut,
tapi tidak bisa membedakan gambar atau membaca tulisan yang tertera dengan jelas. Lain halnya dengan pandangan ganda. Objek yang sedang Anda amati terlihat sebagai dua objek kembar. Saat melihat papan reklame tersebut, yang Anda lihat adalah dua buah papan reklame yang identik dan saling bertumpuk. Tentunya kondisi ini membuat Anda juga kesulitan membaca tulisan yang tertera pada papan dengan jelas. Berdasarkan satu atau dua mata yang terdampak, penglihatan ganda dapat terjadi hanya pada saat salah satu mata saja yang terbuka atau saat kedua mata terbuka bersamaan. Jika diplopia hanya terjadi sementara, Anda tak perlu khawatir, karena itu biasanya disebabkan oleh terlalu banyak minum alkohol, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, kelelahan, atau cedera kepala ringan. Akan tetapi, jika penglihatan tak kunjung kembali normal, sebaiknya segera cari bantuan medis. Dokter akan menentukan pengobatan berdasarkan penyebab yang mendasarinya melalui serangkaian pemeriksaan. Namun, berikut perawatan paling umum untuk diplopia. Yang pertama, lensa korektif khusus yang dapat memperbaiki masalah penglihatan. Yang kedua, penutup mata yang dapat membantu mengendalikan penglihatan ganda sampai ada solusi yang lebih permanen. Yang ketiga, latihan mata dilakukan jika masalah penglihatan mata terjadi karena otot mata tegang atau lelah. Ini dapat membantu mengembalikan kekuatan otot mata. Yang keempat, pembedahan mungkin diperlukan untuk memperbaiki masalah fisik tertentu, seperti halnya katarak. Dengan begitu, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter jika diplopia yang Anda alami dirasakan mengganggu, tak kunjung hilang atau seringkali terjadi. Penanganan dengan segera memungkinkan Anda untuk terhindar dari komplikasi yang lebih serius. Itulah kenapa Anda perlu rutin cek kesehatan mata minimal setahun sekali dan segera konsultasi ke dokter ketika penglihatan mulai bermasalah untuk membantu mendeteksi penyebab diplopia lebih dini. Yuk mulai terapkan pola hidup sehat. Stay healthy, be healthy, and be happy.